Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indarina, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856346364. Nah, pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum atau penjelasan mengenai sistem pencernaan yang ada pada manusia. Nah, jadi sistem pencernaan manusia itu terdiri dari 24 macam. Bisa kita lihat untuk penjelasannya. Baiklah, untuk sistem pencernaan yang dari 24 bagian tadi akan kita jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau saliva merupakan kelenjar eksokrin yang berfungsi menghasilkan air liur. Terdapat 3 pasang kelenjar ludah utama, yaitu kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Nah, terus yang kedua ada bagian kelenjar ludah, yaitu parotis. Kelenjar parotis adalah kelenjar ludah terbesar yang terletak di bagian pipi, tepatnya di depan dan di bawah telinga. Kelenjar ini menghasilkan air liur yang kaya akan enzim amilase untuk membantu pencernaan awal pada makanan dan mulut. Selanjutnya, yang ketiga ada submandibularis atau di bawah rahang. Kelenjar ini terletak di dasar mulut, di bawah rahang bawah. Kelenjar ini menghasilkan campuran air liur yang mengandung baik air maupun lendir, berperan dalam membasahi dan melumasi makanan. Kemudian yang keempat ada sublingualis, bawah lidah. Kelenjar ini adalah kelenjar ludah terkecil yang terletak di bawah lidah. Kelenjar ini terutama menghasilkan air liur yang bersifat kental atau mukus untuk membantu proses menelan. Kemudian yang kelima ada rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu masuk saluran pencernaan manusia. Di sini, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah, serta secara kimiawi oleh enzim amilase dari kelenjar ludah. Kemudian yang keenam, itu ada amandel. Amandel atau tonsil merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang terletak di bagian belakang tenggorokan. Meskipun bukan bagian langsung dari saluran pencernaan, amandel membantu melindungi tubuh dari infeksi kuman yang masuk melalui mulut atau hidung. Kemudian yang ketujuh ada lidah. Lidah adalah organ berotot yang penting dalam proses pencernaan. Fungsinya meliputi membantu mengunyah, menelan, merasakan makanan, dan berbicara. Kemudian yang kesembilan ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang berfungsi sebagai jalur makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan meremas dan mendorong. Kemudian alat pencernaan yang kesembilan ada pankreas. Pankreas adalah organ padat yang berperan ganda. Sebagai kelenjar eksorin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease yang dialirkan ke usus halus. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon penting seperti insulin dan glukagon. Kemudian yang ke-10 itu ada lambung. Lambung adalah organ berrongga yang terletak di perut bagian atas. Di lambung makanan diaduk secara mekanis dan dicerna secara kimiawi oleh asam lambung dan enzim pepsin, mengubahnya menjadi bubur makanan. Kemudian yang ke-11 itu ada saluran pankreas. Saluran pankreas atau ductus pancreaticus adalah saluran utama yang menghasilkan cairan pankreas yang kaya enzim ke bagian utama usus halus, yaitu duodenum. Kemudian yang ke-12 ada hati. Hati atau hepar adalah organ vital terbesar dalam tubuh. Salah satu fungsinya pencernaan. Fungsinya dalam pencernaan adalah menghasilkan cairan empedu yang disimpan di kantung empedu dan membantu pencernaan lemak. Kemudian yang ke-13 itu ada kantung empedu. Kantung ini adalah organ kecil di bawah hati berfungsi menyimpan,
memekatkan dan melepaskan cairan empedu ke usus halus saat diperlukan untuk pencernaan lemak. Kemudian yang ke-14 itu ada duodenum atau usus 12 jari yang merupakan bagian terpendek dari usus halus. Tempat sebagian besar proses pencernaan kimiawi selesai dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Kemudian yang ke-15 itu ada saluran empedu. Saluran ini adalah jaringan saluran yang membawa cairan empedu dari hati dan kantung empedu menuju duodenum untuk membantu pencernaan lemak. Kemudian yang ke-16 ada kolon. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar, bertanggung jawab untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna serta membentuk feses. Kemudian yang ke-17 ada kolon transversum. Kolon transversum adalah bagian tengah usus besar yang membentang secara horizontal, melintasi rongga mulut, menghubungkan kolon ascendens dan descendens. Kemudian yang ke-18 ada kolon ascendens. Kolon ascendens adalah bagian usus besar yang bergerak ke atas di sisi kanan perut dimulai dari sekum. Kemudian yang ke-19 ada kolon descendens. Kolon descendens adalah bagian usus besar yang bergerak di bawah di sisi kiri perut menuju rektum. Kemudian yang ke-20 ada sekum. Ada sekum. Yang ke-20 itu ada ileum ya. Ileum adalah bagian terakhir dan terpanjang dari usus halus, tempat penyerapan nutrisi yang tersisa terutama vitamin B12 dan garam empedu. Kemudian ke-21 ada sekum. Sekum adalah kantong buntu yang menandai awal usus besar, tempat usus halus bermuara. Umbai cacing menempel pada sekum. Kemudian yang ke-22 itu ada appendix. Appendix atau umbai cacing adalah organ kecil berbentuk jari yang menempel pada sekum. Meskipun fungsinya masih diperdebatkan, beberapa penelitian menunjukkan perannya dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian ke-23 ada rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Kemudian ke-24 itu ada anus. Anus adalah lubang di bagian paling ujung saluran pencernaan yang dikendalikan oleh otot sphincter untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Nah, demikian untuk bagian-bagian dari sistem pencernaan yang sudah kita jabarkan dari bagian pertama hingga bagian ke-24.